kita coba membagi ya, kemanakah suara mereka yang puas dengan kinerja Jokowi, ya. Jadi yang puas terhadap Jokowi, ya, sebagai presiden itu angkanya mencapai 76,3%, ya. Mereka yang menyatakan puas terhadap kinerja Pak Jokowi itu angkanya 76,3%, artinya sangat besar ya. Di akhir masa jabatan beliau yang kedua, tapi tingkat kepuasan masih cukup tinggi ya, Pak Jokowi. Ya ini tentunya legacy yang cukup kuat bagi Pak Jokowi. Dan kita lihat mereka yang puas ternyata memang di sini sedikit lebih banyak memilih Prabowo dibanding Ganjar ya. Prabowo di angka 42,2% di pemilih yang puas terhadap kinerja Jokowi. Ganjar di angka 41,8, sementara Anies 9,8%. Jadi pemilih yang puas terhadap kinerja Jokowi ini kebagi antara Ganjar dan Prabowo ya. Prabowo 42,2%, Ganjar 41,8%. Kita lihat dengan simulasi ini kita lihat Prabowo Erik masih unggul. Prabowo Erik 39,3%. Sementara Ganjar Sandi di angka 36,9%. Jadi beda kurang lebih sekitar 2%-an ya. Kemudian Anies Caimin di angka 13,6%. Prabowo diganti dengan Gibran karena ada isu juga Gibran diusulkan menjadi cawapresnya Prabowo. Hasilnya Prabowo Gibran 38,5%. Ganjar Sandi 35,6, Anies Caimin 14,1%. Jadi terlihat dari dua simulasi sebetulnya Anies Caimin tidak terlalu banyak bergerak ya. Jauh angkanya kurang lebih hanya di 13-14%. Sementara Prabowo dan Ganjar memang dua-duanya di atas 35% ya. Prabowo Gibran 38,5, Ganjar Sandi 35,6%. Kalau simulasinya kita ganti dengan pasangan yang lain, Prabowo Airlangga ya, karena Golkar masuk dalam koalisi Prabowo, hasilnya adalah Prabowo Airlangga di angka 38,8%, Ganjar Sandi 35,1%, sementara Anies Caimin di angka 13,9%. Ya, jadi selisih antara Prabowo dan Ganjar juga tetap sama kurang lebih 2, sekian persen. Ya. 3%, sorry ya. Kalau komposisinya Prabowo Airlangga versus Ganjar Sandiaga Uno dan Anies Caimin. Anies Caimin di angka 13,9%.